Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mata adalah salah satu dari panca indera yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana mata ini sebagaimana yang kita rasakan dan ketahui adalah sebagai alat untuk melihat, sehingga informasi berupa visual itu bisa kita terima dengan baik. Nikmat dari mata ini beserta fungsinya akan sangat terasa bukan ketika kita sehat, tapi melainkan ketika kita dalam keadaan sakit. Kita mengalami sakit mata, atau kita misalnya mata kita dimasuki oleh benda asing sehingga kita tidak bisa melihat dengan baik, maka di sanalah kita akan merasakan begitu pentingnya penglihatan. Bahkan ketika misalnya mata kita sehat, kemudian mata kita pun bisa melihat dalam keadaan gelap gulita, di sana pun kita akan merasakan begitu besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Secara naruli bahwa manusia itu akan merasa senang ketika melihat sesuatu yang baik-baik, melihat sesuatu yang bagus-bagus, melihat sesuatu yang indah-indah, seperti melihat pemandangan, pegunungan, bukit-bukit, ladang, sawah, kemudian tempat yang bersih, rapi dan sebagainya, maka manusia akan merasa senang. Matanya akan cemerlang, matanya akan baik dan sehat pula. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Seiring dengan baiknya penglihatan seorang ketika melihat pemandangan yang bagus, pemandangan yang indah, tempat yang bersih dan sebagainya, maka berpengaruh juga terhadap psikis seorang, terhadap perasaan, pemikiran dan kejiwaan seorang. Ketika melihat sesuatu yang indah-indah, melihat sesuatu yang rapi, sesuatu yang bersih, maka itu berimplikasi, berdampak kepada jiwanya. Jiwanya akan tenang, akan tentram, akan damai. Dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah. Namun sebaliknya, ketika misalnya keadaan itu 180 derajat berbalik, maka manusia itu akan tidak merasa senang. Manusia akan merasa benci ketika melihat sesuatu yang kotor-kotor, sesuatu yang jorok-jorok, sesuatu yang jelek-jelek. Seperti hanya kita misalnya melihat tumpukan sampah, kemudian misalnya kita melihat berdesak-desakannya bangunan, kita melihat kemacetan, kemudian melihat juga talawuth, atau disebut juga dalam istilah kita itu ada polusi udara, maka itu akan berpengaruh terhadap mata kita, penglihatan kita. Penglihatan kita akan kehilangan cahayanya, begitu juga kita akan merasakan sakit di mata kita. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya berpengaruh terhadap fisik organ tertentu, tapi justru berpengaruh juga terhadap psikis seorang, kejiwaan seorang, kemudian perasaan seorang. Maka dengan demikian, ketika seorang melihat sesuatu yang kotor-kotor, sesuatu yang berantakan, kemudian misalnya tadi ya talawuth atau polusi udara dan sebagainya, itu manusia akan merasa tidak tenang,
merasa kacau balau, akan kusut pikirannya dan sebagainya. Maka tidak menutup kemungkinan banyak orang yang stres, bahkan jiwanya pun ikut kacau. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, maka tidaklah aneh ketika kita melihat pemandangan, misalnya ketika liburan, di suasana liburan banyak berbondong-bondong orang-orang dari kota pergi ke desa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memanjakan matanya, dalam rangka untuk menyegarkan kembali matanya. Yang mana sebenarnya bukan hanya mata yang akan dimanjakan, justru berpengaruh juga terhadap pemikirannya, terhadap perasaannya, terhadap kejiwaannya. Maka jiwa akan merasa damai, akan merasa tentram, akan merasa tumanina. Dengan apa? Dengan melihat sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang indah-indah, dan sesuatu yang bagus-bagus. Jadi ikhwata iman rahimakumullah. Oleh karena itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan insting, bukan insting tapi suatu ya gorizah kepada kita. Kita bukan hanya melihat sesuatu yang baik-baik itu berkaitan dengan pemandangan saja. Kita merasa senang bukan hanya berkaitan dengan melihat pemandangan yang bagus-bagus saja, yang indah-indah saja. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dari perilaku manusia, maka mata kita pun akan merasa baik. Melihat perilaku yang baik, tingkah laku manusia yang baik, bahkan ketika perilaku itu ada di dalam tuntunan Rasulullah SAW, itu dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh umat manusia, maka itu akan lebih baik lagi dan lebih senang lagi kita akan melihatnya. Maka tidak aneh ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah doa dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Ketika yang berdoanya itu adalah istrinya, maka yang diharapkan adalah suaminya. Yang berdoanya itu suaminya, maka yang diharapkan adalah istrinya. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Apa yang diinginkan? Qurrata ayun, yaitu qurrata ayun, penyejuk bagi mata-mata kami. Ini ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa menyimpan kalimat qurrata ayun, penyejuk mata. Yang disebutkan adalah penyejuk matanya, tapi yang dimaksud adalah tingkah laku atau apa-apa yang dilihat oleh mata itu. Ketika apa-apa yang dilihat itu adalah sesuatu yang baik-baik, itu yang qurrata ayun. Ya, tidak mungkin menjadi qurrata ayun kalau yang dilihat itu adalah sesuatu yang buruk-buruk, sesuatu yang jelek-jelek. Maka disebutkannya qurrata ayun itu karena atau lantaran apa yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang baik-baik. Tingkah laku yang berhubungan dengan kesolehan, tingkah laku yang berhubungan dengan ketaatan, tingkah laku yang berhubungan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan qurrata ayun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa tersebut dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an inilah doa yang luar biasa yang perlu kita renungi. Ketika seorang sudah berdoa dengan doa tersebut, sebenarnya dia sudah siap pula menjadi qurrata ayun bagi keluarganya. Jadi bukan hanya orang lain yang menjadi qurrata ayun bagi dirinya, tapi dia juga sudah siap untuk menjadi qurrata ayun bagi anggota keluarganya. Ketika apa? Ketika dia berdoa dengan doa tersebut. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Maka sebaliknya, ketika misalnya apa yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang buruk-buruk, sesuatu yang jelek-jelek yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, maka mata ini akan kehilangan cahayanya, kehilangan kilauannya, kehilangan kesehatannya. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika seorang yang dilihat itu adalah perilaku-perilaku yang buruk-buruk yang berhubungan dengan kemaksiatan, berhubungan dengan kefasikan dan sebagainya, maka itu tidak akan menjadi qurrata ayun.
bahkan bukan menjadi lagi penyejuk bagi di matanya, penyegar bagi matanya, tapi justru akan memperburuk terhadap matanya. Ini ikhwatul iman rahimakumullah. Maka ketika seorang itu melihat sesuatu yang baik-baik atau melihat sesuatu yang buruk-buruk, kedua-duanya pun itu akan mengeluarkan air mata. Jadi ada yang berkata bahwa air mata itu keluar bukan hanya ketika seorang merasa sedih, tapi air mata itu akan keluar ketika seorang merasa bahagia. Namun air mata yang dikeluarkan ketika sedih dan gembira itu akan berbeda. Ketika dia itu merasa gembira, maka air mata yang keluar itu berbeda dengan yang ketika sedih. Ketika bergembira, maka yang akan keluar itu adalah air mata yang bersuhukan dingin atau sejuk. Kita melihat anak-anak kita soleh, taat beribadah tanpa harus dipaksa dan sebagainya misalnya, maka tidak terasa air mata ini keluar dari sudut-sudut mata kita dan yang terasa itulah sejuk. Tapi sebaliknya ketika kita melihat anggota keluarga kita itu bermaksiat, jauh dari tuntunan agama, berbuat kefasikan, bahkan misalnya kemusyrikan dan sebagainya, maka tak terasa juga air mata ini keluar dari sudut-sudut mata kita. Dan yang keluar itu adalah air mata dalam kondisi atau bersuhukan hangat atau panas. Artinya ikhwatul iman rahimakumullah, maka itulah keadaan di mana air mata itu keluar, bukan hanya ketika dalam keadaan sedih, tapi dalam keadaan gembira juga. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, maka karena itu mudah-mudahan kita, begitu juga keluarga kita itu termasuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qurrata ayun bagi keluarganya, bagi dirinya atau bagi orang lain. Hari ini ikhwatul iman rahimakumullah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.